Hai semuanya, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas secara mendetail performa keuangan perusahaan INKP. Kita akan menggunakan pendekatan investasi fundamental untuk melihat dan menganalisis performa keuangan INKP. Mari kita bahas dulu pertumbuhan pendapatan perusahaan INKP. Selama 1 tahun terakhir, pendapatan perusahaan ini mengalami penurunan sebesar 2,8% dari 59.977 miliar menjadi 58.356 miliar. Sedangkan jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun terakhir, CAGR, INKP memiliki tingkat pertumbuhan sebesar 3,4%. Jadi, kesimpulannya adalah INKP mengalami sedikit penurunan pendapatan pada tahun terakhir, tetapi masih memiliki pertumbuhan yang cukup baik dalam jangka panjang. Selanjutnya, kita akan melihat performa INKP berdasarkan laba bersih yang dihasilkan. Pada tahun terakhir, laba bersih perusahaan mengalami penurunan yang signifikan sebesar 38,8%, dari 11.776 miliar menjadi 8.481 miliar. Jika kita melihat rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun terakhir, CAGR, INKP memiliki tingkat pertumbuhan laba bersih sebesar minus 2,1%. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa laba bersih INKP mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Mari kita melihat profitabilitas perusahaan INKP berdasarkan gross profit margin dan net profit margin. Gross profit margin perusahaan ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu 39,6% menjadi 34,3% pada tahun ini. Sedangkan net profit margin juga mengalami penurunan dari 19,6% menjadi 14,5%. Hal ini menunjukkan bahwa INKP mengalami penurunan profitabilitasnya dalam dua aspek tersebut. Selanjutnya, mari kita lihat posisi INKP berdasarkan return on assets, ROA, dan return on equity, ROE. ROA tahun lalu sebesar 8,2%, namun tahun ini mengalami penurunan menjadi 5,5%. Sedangkan ROE tahun lalu sebesar 14,3% dan tahun ini turun menjadi 9,3%. Penurunan ini menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan aktiva dan modal perusahaan mengalami penurunan. Hal ini perlu diperhatikan dalam analisis investasi kita. Sekarang, kita akan melihat kesehatan keuangan perusahaan INKP berdasarkan debt-to-equity ratio. Dalam 1 tahun terakhir, INKP memiliki debt-to-equity ratio sebesar 0,6 kali, yang artinya perusahaan ini memiliki rasio utang terhadap ekuitas yang cukup sehat. Sekarang, mari kita lihat skor kerangka investasi fundamental ala Warren Buffett. INKP berhasil mencetak 3 poin dari total 6 poin. Untuk penjelasan yang lebih detail, kalian bisa mengunduh aplikasi investor yang link downloadnya ada di deskripsi. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap yang paling ditunggu-tunggu, yaitu valuasi. Valuasi adalah proses menentukan nilai intrinsik atau fair value dari suatu investasi. Itu penting untuk mengetahui apakah harga saham perusahaan sudah overvalued, undervalued, atau fair valued. Sedangkan margin of safety adalah perbedaan antara nilai intrinsik dengan harga pasar saat ini. Ini penting untuk melindungi kita sebagai investor dari risiko. Jika kita melihat valuasi perusahaan INKP berdasarkan PB/BEN, fair value saat ini adalah 11.478 dengan margin of safety sebesar 29,2%. Sedangkan jika kita melihat valuasi perusahaan INKP berdasarkan PE/BEN, fair value saat ini adalah 11.432 dengan margin of safety sebesar 28,9%. Jadi, itulah analisis performa keuangan perusahaan INKP berdasarkan pendekatan investasi fundamental. Tetaplah melakukan analisis sendiri dan bertanggung jawab atas setiap keputusan investasi yang kalian ambil. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa lagi.